Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Halaman berapa? Enggak, di bukunya itu yang dilipat. Ada yang dilipat kan? Halaman berapa? 58. Melanjutkan yang kemarin sudah 1 dan 2 nggih. Sekarang lanjut nomor 3 halaman 58. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, yang ketiga, terhindar dari amal baik. Jadi orang yang biasa makan barang haram itu susah untuk beramal soleh, berat. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib itu keterangannya, gimana itu, qalilun ya wa qalla ibadatuh, itu sedikit ibadahnya. Wa qalla ibadatuh. Jadi orang-orang yang makan, minum atau mengkonsumsi yang tidak diridhai oleh Allah, makanan minuman yang haram, itu berdampak wa qalla ibadatuh, ibadahnya sedikit. Artinya bahwa orang-orang yang kemasukan makanan minuman yang haram itu kan tidak hanya jadi ampas, tetapi jadi darah, jadi nanah, jadi daging. Itu abot untuk melakukan kebaikan. Makanya di sini disebutkan terhindar dari amal baik. Terhindar dari amal baik. Terhindar dari amal baik.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi seumpama kok kebetulan yang kita lihat dia lagi sholat duha, padahal kenyang dengan makanan haram, dengan minuman haram. Loh kok pas ibadah yang kita lihat? Maka itu kata Nabi, amalnya itu sia-sia. Na'udzubillah. Sholatnya, rukuknya, sujudnya itu sia-sia, tertolak. Karena daging yang dia miliki itu penuh dengan yang haram-haram. Na'udzubillah subhanallah. Jadi amalnya ditolak oleh Allah. Apa saja yang dilakukan dia dari amal kebaikan itu ditolak. Jadi dia beramal itu hanya memperoleh taat. Apa taat? Capek belaka. Yang dia peroleh cuma kecapean. Susah-susah tahajud. Orang kalau sudah dagingnya itu penuh dengan makanan minuman yang haram, berusaha tahajud, bersusah payah, malam itu 50 rakaat. Sampai legrek. Itu ibadahnya ditolak oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu. Mardud itu artinya tertolak. La tuqbalu tidak diterima. Tidak mendapatkan balasan sama sekali dari sisi Allah. Coba kita renungkan dawe Kanjeng Nabi, kam min qaimin, seberapa banyak orang yang telah banyak orang yang melakukan ibadah pada malam hari, laisa lahu min qiyamih, tapi tidak ada pahala, tidak dapat imbalan, ya, tidak memperoleh pahala dari Allah, illa saharu, kecuali apa? Letih, ngantuk, capek. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju', dan banyak juga orang yang melakukan ibadah puasa hanya gara-gara sebotol minuman, gara-gara minuman makanannya haram, ya, amalnya menjadi laisa lahu min siyami, tidak ada artinya apa-apa. Illal ju', melainkan hanya memperoleh lapar dan dahaga. Karena di daging yang dia bawa rukuk sujud, daging yang dia bawa untuk sholat, daging yang penuh dengan haram-haram yang Allah tidak ridho. Masya Allah. Semua itu terjadi karena makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu haram. Dah haram, subhat lagi. Sehingga ibadahnya sama sekali
mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima. Jadi mi oleh keselit tok, oleh luwinit tok. Hati-hati saestu. Jok sampai daging, lambung, perut kita ini keisen sesuatu yang Allah mboten ridho. Jok sampai makan, jok sampai makan mie atau minum atau konsumsi yang subhat, apalagi haram, ya. Mana dalilnya? Katanya tidak diterima itu. Kanjeng Nabi dawuh la yaqbalullahu sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima ibadah salat seseorang yang di dalam perutnya itu terisi barang haram. Ya Allah, terisi barang haram. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu bertamu. Kok Imam Syafi'i sih? Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini terkenal orang warok yang tidak banyak makan. Suatu saat bertamu ke rumah gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ini kemudian disuguhi dinner, makan malam. Beliau yang tadinya di rumahnya di mana-mana itu sedikit sekali kalau makan, saat itu di rumah gurunya kelihatan lahap, padahal terkenal warok. Ya. Kemudian ada murid yang melihat kejadian itu, tanya, memberanikan diri, Syekh, kok tidak seperti biasanya? Panjenengan setiap saat saya tahu makannya sedikit, tidak pernah lahap seperti tadi. Oh iku ah, kayak orang Malang ay, iku ah. Itu karena saya yakin, karena di rumah guru makanan minumannya mesti halal. Jadi saya itu imbuh-imbuh tadi, karena jelas halalnya. Padahal beliau terkenal sedikit makan, tapi ketika dihidangkan oleh gurunya, dia makan dengan sempurna. Kenapa? Karena tahu itu makanan yang halal, yang sudah capek-capek dimasakkan untuk dirinya sebagai tamu. Selain juga menyenangkan tuan rumah. Jadi sampean begitu kalau bertamu, entek no kabeh. Kantek yo diadai, diplastiki, kau mulai sa adai. Sampai sampean dikejar polisi. Kalau ya enggak segitunya, ya sewajarnya. Sewajarnya. Bagi kita sebagai muridun, orang yang menginginkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah, itu disebut muridun, murid. Bukan murid siswa ya. Ulangi lagi. Kata-kata murid di sini bukan siswa.
murid-murid, muridun itu artinya orang yang berkeinginan tingkatan derajatnya di sisi Allah itu ingin naik. Maka seharusnya kula jenengan sebagai muridun berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk menghindari yang haram, yang subhat, apalagi yang haram. Harus mengisi perutnya dengan barang yang halal untuk diangkat derajatnya di sisi Allah. Orang itu kadang-kadang tidak mikir, kepingin tinggi derajat di sisi Allah, tapi perutnya tak hati-hati dari makanan minuman yang haram. Ngentit, poe tonggo, gak ngomong. Kecil-kecil Pak, seperti itu jangan diremehin. Sepele jadi sepolo di akhirat. Bahaya. Barang kecil jadi besar dampaknya. Ngentit, nyolong rambutan bae tonggoe. Hati-hati saestu. Jangan sampai kelebon makanan atau minuman yang Allah boten ridho. Mencari barang halal itu hukumnya wajibun. Untuk apa tujuannya mencari yang halal itu kok wajib? Lissalamati nafsihi fid dunya wal akhirah. Untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Untuk keselamatan dirinya Pak. Jangan sampai besok itu kita terseret ke neraka gara-gara ada daging yang tumbuh di situ dari yang haram. Kak sido nang surga, panggil lagi, harus mempertanggungjawabkan. Seperti kapan hari itu ada yang tanya tidurnya Nabi, tidak pernah di empuk-empuk itu, spring bed. Padahal saat itu sudah ada tempat tidur empuk itu, raja-raja yang lain itu. Nabi memilih koloso dari apa itu? Iya, para pakur. Sampai Sayyidina Umar itu meneteskan air mata ketika melihat Nabi bangun dari sare, di pipinya kita koloso ini sing gak empuk Pak. Ya Allah, ini ditiru oleh Habib Umar, tidurnya Nabi. Habib Umar apa? Yang apa? Hadramaut itu tidurnya ndak pernah diempuk-empuk. Saya dulu tuwuk di pondok, ya, berbantal tangan tanpa lemek sudah, karena keramik ya, tehel, tidur sudah. Ya Allah. Manfaatnya apa tidak tidur di empuk-empuk itu? Kira-kira tidak tidur di spring bed itu manfaatin apa? Gampang bangun malam, gugahane gampang. Jadi begitu melek itu jangan ngelirik bantal lagi. Yakin saya roboh maneh. Begitu melek nggih, cepet-cepet ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan aku lagi setelah engkau matikan aku sejenak. Jadi wong turu niku mati Pak, menurut doa ini. Yang telah engkau matikan aku sejenak. Terima kasih ya Allah yang telah engkau hidupkan kembali. Jadi tidur mati. Makanya ojo kakian turu podo karo akeh latihan mati. Pemane pas ngaji turu sebentar lagi. Bukan saya loh yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Ya Allah. Nah, setelah doa selesai, kok abot. Jangan bangun lurus, dianjurkan miring. Kanan ke kiri boleh, ke kanan kiri boleh. Pokoknya miring. Miring, bangun. Terus duduk. Kok abot? Bacalah haula, tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Abot motokelet. Masya Allah. Wong model ngoten niku cepet-cepet. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duduk dulu itu. Bangunnya miring itu duduk dulu. Duduk dulu. Ranjangnya duduk dulu. Bacalah haula wala quwata illa billah. Mau bangun abot, baca lagi. Ping 3 abot. Setelah ditarik, sarung ini ditarik bojone. Ya Allah, mesti ae. Caranya setelah mendapatkan, tadi kan mencari harta halal itu kan wajib ya hukumnya. Nanti setelah memperoleh makanan yang halal, minuman yang halal, panjenengan makan secukupnya. Jangan terpancing sifat rakus, tamak. Makanya kalau kita makan bareng di meja sembarang anak, ambil sekenai, sejangkauan kita yang ada di kita. Ojo belarah. Ego sini. Ego sini. Ego. Bagian ini koncone diipek kabeh. Ya Allah. Kalau yang dekat gurami bakar kecap, ya wis iku. Di sana ada sate Pak, sini sate nih. Ya. Aturan dari Rasulullah itu kita mengambilnya sejangkauan tangan kita. Tidak terjangkau, ya udah. Kecuali orang yang di sana perasaan. Diantar niki lek badhe ngrasakaken sate Bang Saleh. Oh nggih. Nggih sawang sule jarene wonge. Kula nggih pengin niki gurame bakar kecap. Ya ambil rono. Padahal dhek sik oleh ndas itu. Akal tu sama kata hatta roksaha. Mangan sapa ingsun asama kata ing iwak hatta roksaha sehingga endas-endase. Saendas-endase. Masya Allah. Jadi jangan terpancing sifat rakus. Tomak. Tomak itu bolong kabeh Pak. Toknya bolong. Tomak mimnya bolong. Ainnya wis menganga ngadep mburi.
Wetenge wis gedhe iku lho, sik nole nang buri, wek kundi. Huruf ain iki lho. Jenengan pirsani huruf ain. Lak menganga ngadem buri wetenge wis gedhe. Sik golek endi wekku. Lho. Awake warak lho. Sik golek endi wekku. Toma. Ta mim ain. Ta fathah ta, mim fathah ma, ain sukun. Karena kekenyangan sukun Pak, mati. Harokati loh, mati. Toma, mati. Jadi toma itu ainnya harokati sukun. Napa niku berarti? Mati, harokat mati. Masya Allah. Jadi jangan terpancing sifat rakus. Kalau kita terpancing dengan sifat rakus, walaupun yang dimplok itu makanan halal, jatuhnya nanti jadi haram. Berlebihan itu. Berlebihan juga tidak boleh dalam Islam. Jangankan kok makanan Pak. Wudhu saja Nabi paling tidak suka kalau wudhu tok itu ngentek ini banyu akeh. Sebab bayar PDAM larang. Rasulullah paling tidak suka ono wong mukanya tok itu telung ember gede. Nawaitul. Wong model ngono itu jungkrakno. Itu kena goda setan jenengi walhan. Jenengi setannya itu walhan. Tidak bisa itu ditegur, tidak bisa itu. Setannya mulek itu. Apalagi di desa itu dulu biasanya belakang masjid itu ada belumbang gede. Wong atuh jadi situ kejebur. Ya. Belumbang, ngerti belumbang Mas? Kolam dulu khusus untuk mandi jamaah masjid. Di desa saya itu belumbangnya kayak masjid ini besar, belumbang kolamnya. Jadi untuk mandi, biur wudhu di situ. Sekarang tinggal sedikit karena diperkecil dan dibangun tempat wudhu modern. Dulu zaman saya SD ora ono jeding-jeding ngono. Ya di belumbang ngono. Biur. Lah, saya latihan, saya pinter renang karena ya di situ. Latihannya ya di belumbang itu. Ambek di sawah yai biyen. Kalau sudah ngaji subuh habis wiritan subuh, ngaji subuh, tuh santri-santri dia ke sawah dulu. Sawah buang rumput yang ada di sela-selanya pari. Biyen. Hantri sakmono kae ya cepet entek, ricik terus. Sawah yai. Lah habis itu di sebelah itu ada sungai bening, Pak. Tembus pandang. Saking beningi. Nggih, sampai sakniki. Jadi dari sumber itu ya sungai. Lah di situ teman-teman digawe latihan renang. Pinter-pinter renang. Seluruh gaya napa mawon pun. Lek kula gaya batu. Plung gak naik-naik. Awale ada yang gaya dada cemplung dan gak balik-balik kelelep. Latihan lagi. Saking seringnya pinter dewi. Ya, bisa-bisa sendiri. Sekarang renang. Itu Nabi sangat menganjurkan kula panjenengan itu renang. Karena ternyata bukan hanya menyembuhkan jantung,
paru-paru, pernafasan sesak itu bisa sembuh semua. Bukan hanya itu ternyata. Sing endek dadi dawa. Nek sampean wis kadaluwarsa. Gak bisa dawa maneng. Itu perkembangan molor itu ternyata benar. Teman-teman saya SD endek, rajin renang, ngentat. Tahu. Ya Allah. Jadi menyelam sambil minum artinya sambil olahraga. Oleh karena itu setiap muridun kullu muridin, setiap murid itu orang yang apa tadi? Menginginkan tingkatan derajatnya tinggi di sisi Allah disebut muridun. Setiap murid itu wajib berhati-hati terhadap makanan yang akan dimasukkan ke dalam perutnya sebagai apa? Penunjang ibadahnya. Khawatir ibadahnya tadi apa tadi? Layak balu. Tidak, Allah tidak menerima. Layak balullahu sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima ibadah sholat seseorang yang di dalam perutnya terisi barang haram. Mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya mardud. Apa Pak mardud? Tertolak. La tuqbalu tidak diterima. Dengan cara inilah wah. Wis dirasani istrinya indang mulai bang. Tulindang dia. Mampir matos ya. Ya Allah, dia bisa mencapai tingkatan tertinggi yang diharapkan di sisi Allah. Tingkatan derajat, ya, makom. Bahasa tasawufnya itu makom. Apa makom? Kedudukan. Makom. Makomam mahmuda. Apa? Tempat kedudukan yang terpuji. Asa ayyakuna. Gimana? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Supaya Allah mengangkat derajatmu, ditempatkan di tempat kedudukan yang terpuji. Jadi orang yang sering rukuk sujud di malam hari itu janjinya Allah. Janjinya Allah itu. Saharul layali. Jadi saya jadi teringat hadirin dawe kuliah biyen. Dawe Romo Yai guru saya. Seorang waliullah Kiai besar namanya Kiai Haji Mansur Tutu S. Kiai Haji Mansur Al-Bondowosi, Bondowoso sana. Itu lek dawu itu ke santri-santrinya itu. Saya 4 tahun di pesantrennya beliau itu. Dari kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4. Oh, 2 ya, dihitung 2 setahun kan 3. Mas, iya kan? Masuk kelas 2,
naik kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 4 tahun di pondoknya beliau itu. Saya kecil saya. Itu selalu kalau taklim kayak gini nih campur, cilik, gede, tuwek, enom. Campur di musola. Terus yai dawuhe kata-kata saharul layali itu nanti masuk di dalam 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu mulia uripe. Mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat masuk surga. Yang anak telu kata beliau. Yang pertama saharul layali, selalu melek bengi, selalu jok lali. Pas ini wanti-wanti betul. Guru saya ini pesan betul-betul diingat ini ya. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah, mulia uripe, selamat di akhirat. Pertama ono telu ini. Jangan sampai lepas dari kula panjenengan ya. Pertama, qiyamul lail. Jangan dilupakan. Walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat nututinya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nututin 2 rakaat, ndak masalah. Besok ojo dibaleni. Sing rada adose dengan subuh, cek towo biar sempurna. Salat malamnya itu biar sempurna. Ada 3 Mas amalan yang diwanti-wanti betul sama beliau. Ya. Selain qiyamul lail, yang kedua ya qiraatul Quran. Jadi maca Quran itu jangan nunggu tadarus Ramadan. Gitu. Banyak orang yang baca Quran menunggu Ramadan. Nunggu Ramadan. Kate ngatamno Quran nunggu Ramadan. Kate tadarus deres Quran nunggu Ramadan. Waka Akhir Sya'ban meninggal dunia. Enggak nyampe Ramadan. Siapa yang menjamin umurnya itu nyampe Ramadan? Enggak ada. Rahasia Allah. Iku jenengi samina mina waka samina mina tak ada yang jamin. Wong Rasulullah sendiri itu sejak Rajab sudah memberi apa? Contoh doa. Nabi sudah memberi contoh doa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Loh, kok mau makan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Terus wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah nututin Ramadan yang akan datang. Nabi sendiri ngajari doa seperti itu. Karena tidak ada yang tahu. Semua itu rahasia Allah. Suruh maca Quran, engkau ngenteni Ramadan. Bangun malam, engkau ngenteni Ramadan sekalian sahur. Kabeh ngenteni Ramadan. Tiba akhir Sya'ban meninggal. Loh. Masya Allah. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan karena barokahnya majelis ilmu ini, yang hadir ini dawa umure, barokah rezeki ini.
padang dalani jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Sapa ngomong kuburan Imam? Ojo ngomong kuburan sih. Ya Allah. Mila para rawuh jamaah sekalian, kula panjenengan itu jangan nunda-nunda. Engko se. Ternyata tidak sampai. Itu. Jadi yang kedua qiraatul Quran, tilawatil Quran. Pertama qiyamul lail, yang kedua qiraatul Quran. Jangan pernah lupa. Ya, jangan pernah lupa baca Quran. Yang ketiga, as-shadaqat. Biasakan latihan istiqomah sedekah. Wistalah diganti oleh Allah. Bahkan pahala yang akan ditampakkan pertama ketika seseorang itu masuk alam barzakh itu pahalanya sedekah. Banyak orang yang minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia walau sebentar. Katalah kok, kata sedekah. Karena nilai pahalanya teramat sangat istimewa. Sedekah itu. Kemudian saya baca dalam kitab ini juga, sedekahnya kalau bisa sebelum matahari terbit. Namanya sedekah subuh. Itu diamalkan oleh orang-orang zaman sahabat dulu. Dan caranya itu tidak mau ada orang tahu. Tangan kiri itu tidak ngerti apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ya. Jadi tangan yusra la yadri ma yaf'alul yumna. Tangan kiwa ra ngerti apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini hadis jangan apa adanya begitu. Tekstual itu. Lah kalau barang meja, masuk satu tangan. Tangan satunya kepingin saya gak roh masuk kantong. Lah itu koclok. Memahami hadis kok konteks. Maksudnya istilahnya Rasulullah lek sedekah tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Itu maksudnya bukan tangan ini. Kena wong weruh. Tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Kok tangannya? Lelek barangnya gede abot. Tangan sitok iki di saku, cek gak ero. Lha kok ngono kon ngakei? Iya tangan kiwaku cek gak ero. Lah ndi motoe? Kok asih masalah. Utake lho di endi. Memahami kok koyok ngono. Itu jenenge gak ngaji di Masjid Asy-Syafa'at, peradaban. Gak ngaji. Jadi sekali lagi maksudnya tangan kiri gak roh apa yang dilakukan oleh tangan kanan, maksudnya genok wong ero kecuali dirinya dan Allah. Sehingga banyak ini dilakukan oleh sahabat dulu. Para sahabat dulu itu kalau mau sedekah tuh habis subuh ya, mereka kan kecapean, Pak. Orang-orang fakir miskin di masjid itu yang sampai sekarang itu di Masjidil Haram itu. Jenengan sudah lihat lah kalau umroh ya. Kalau umroh masuk ke dalam masjid, jenengan kalau mari subuh
Mereka kan kayak pindang, tidur lagi. Karena asik dengan Allah malam harinya. Malam harinya dia tahajud, dia baca Quran, dia ibadah, qiyamul lail, wiritan capek. Habis jamaah subuh, habis wiritan sebentar, wis ngene-ngene wis. Turu. Ya, sampean lihat itu kalau jenengan umrah itu loh. Nah, itu pas ada yang tidur duduk, ada yang tidur bantalan tangan. Itu oleh sahabat dulu, zaman sahabat ini ya. Itu dua itu diadai kantong gitu, kantong cilik lah. Kayak adai kacamata, tapi sing rada gedean didik. Penuh apa? Duit perak atau apa dulu itu. Zaman Nabi apa tukar tambah. Ya itulah. Itu moro-moro ditaruh di sakuni wongi tanpa sepengetahuan orang. Mereka bangun abot dikira watu. Barang didelok duit logam. Masya Allah. Itu yang dimaksud tangan kiri gak roh apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Duduk tangan nih. Tetapi gak ono wong weruh kecuali dirinya dan Allah. Banyak itu. Ya. Jadi lakukan 3 ini. Apa mbak yang 3 kalau suaminya semen tanya pengajian yang apa saja nanti tadi materinya? 3 pak. 3. Lah iya apanya? Apa wae? Lah iku aku sing lali kabeh pak. Apa mas yang pertama? Qiyamul lail. Yang kedua? Tilawatil Quran. Yang ketiga? As-sadaqat. Wa yurbis sadaqat. Dalam Quran itu. Allah akan menumbuh suburkan rezekimu melalui sedekah. Jadi berarti logikanya ya, orang sedekah itu logika keimanan ya. Itu tidak akan habis. Karena sedekah sekali Allah buka keran rezekinya 10 jalan. Sedekah lagi 1 kali, dibuka lagi 10 oleh Allah. Kantek-entek, jadi 20. Ya. Jadi apa istilahnya? Mana qasamalun bi sadaqatin bal yasdad. Nabi sampai 3 kali ngomong bal yasdad. Mana qasamalun, harta tidak akan pernah berkurang kata Nabi. Bisodakotin hanya gara-gara disodakohkan. Bal yasdad bahkan bertambah. Sanggup? Sanggup kira-kira? Insya Allah. Baik. Sampai di sini pertemuan yang tolong halaman 60 sampai tengeri. Halaman 60 sampai tengeri. Lipat sedikit. Ya. Pertemuan yang akan datang biar enak. Ada yang ditanyakan. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ya. Nama, nomor rekening. Oh enggak usah. Hah? Pagar orang lain, apakah halal yang itu? Aku tahu yang kau mau. Itu pengalaman pribadimu.
Sudah. Lihat-lihat jalannya. Jalan perumahan. Itu ada orang yang menanam. Siapa yang punya power di situ? RT. Izinnya ke RT. Karena yang menguasai amanah Pak di situ. Yang menguasai amanah di situ siapa? RT ini. Itu pun kalau tumbuh sendiri. Tapi kalau ada yang nanam, izinnya, izin saja. Tidak berhak menolak lo itu. Karena itu milik umum. Walaupun dia yang nandur. Cuma izin. Dengan izin. Pak, kalau tak metik mangganya. Ojo, lek ngono, petiken niku. Nggih, petiken karena itu milik bersama. Cuma dia yang berjasa nandur, tanahnya itu dalam kuasa RT-nya, itu sebenarnya halal-halal saja. Cuma akhlaknya, totok romone, napa? Kala nuwun rumiyin. Ngaten nggih? Ojo misalnya, cukun, ambil. Sama dengan kita ada pohon mangga, rambutan biasanya, rambutan. Cabangnya itu kan masuk, ini pagar, masuk ke sini. Sing akeh nang omahe sampean. Secara fikih itu miliknya yang punya tanah. Secara fikih. Tapi secara akhlak tetap izin. Lek moring-moring diambil, cukun kabeh, ya antem nonang wong. Ojo rek, ngamuk. Secara fikih ini berkepemilikan, ya, karena di halamannya sampean, di dalam pagar sampean. Tapi secara akhlak apa tadi? Kalau nuwun. Bukan setelah habis dimakan terus sampean ke rumahnya. Kalau nuwun Pak, apa? Rambutan sing sebelah anu. Oh ya Pak Weding, entek wisan. Aja ngono. Paham ya? Jadi ada hukum fikih, ada hukum akhlak. Kita tak lepas dengan akhlak, tak lepas dengan totok romo, enggak lepas itu. Itu kaitannya dengan keimanan soalnya. Akidah, akhlak. Pernah enggak dengan punya adik, punya anak yang sekolah sanawiyah, MI, sanawiyah, aliyah, ada pelajaran akidah ngono tok, akhlaki ka ono. Pasti gabung akidah, akhlak. Pasti itu. Lha ono buku mek dipisah, gak waras iku sing nulis. Gak waras. Ada akhwat, ada tanya langsung tanggulang. Yang tadi ngacung. Oh kukur. Nggih. Ya kata Imam Al-Ghazali, katanya Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu terkadang yazid, bertambah. Terkadang yankus, berkurang. Ya, pagi ada kegiatan kajian subuh. Iman Masya Allah. Kayak iman dewi yang lain kafir kabeh. Hebat. Engkau zuhur luntur wis. Asar tambah luntur, maghrib enteh. Gendaan mane isan.
Soalnya iman yang subuh tadi wis entek. Ya. Maka caranya adalah istiqomah. Dipaksa ajek, Bu. Dipaksa diri kita ini dipaksa. Piye carane ajek? Contoh, ajek duhae, ajek tahajute, ajek rawatibe, salat sunnah yang mengikuti wajib niku. Nah, terus ajek istighfare. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya dulu pernah ngasih tahu ya. Lek kepingin uripe berubah menjadi lebih baik, jangan lepas 5 waktu itu jenengan istiqomah 100. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu jangan lepas. Subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100. Lan jenengan kuate 50 enggak apa-apa. Kuate selikur enggak apa-apa. Kuate 10, 11 enggak apa-apa. 7 Pak, boleh. 3 Pak, boleh. 1 Pak. Ya boleh. Cuma terlalu. Lawang disuruh 100 kok milih 1. Anak paham ya? Lek kepingin berubah uripe, artinya berubah ke yang lebih baik ya. Jenengan istiqomah niku. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Terus sanggup ngamalaken nggih? Terjawab nggih? Ajek wau nggih. Ajek dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikannya. Jangan ditinggal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bene selopot anyuna sepora sake bangkong cek sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.